Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Hamdan Saifuddin atau dibilang Pak Ustadz Hamdan. Kedudukan di lingkungan kami di Masjid Jami Amal bin Yasir yang ada di Desa Sukamaju, sebagai Ketua DKM Masjid Jami. Dan sampai saat ini belum ada pergantian, masih tetap oleh Bapak sendiri. Untuk peran DKM sendiri dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, kayak apa peran DKM? Kalau di Dewan Kemakmuran Masjid yang ada di masjid kami, yang ada di Masjid Jami Amal bin Yasir, sesuai ranah ataupun masing-masing tugas, saya atau kami sebagai ketua hanya memberikan arahan ataupun menyetujui program yang direncanakan oleh para badan-badan takmir yang lainnya. Misalkan di badan amil zakat seperti JIS itu diketuai oleh Pak Budi, bendaharanya Pak Aden ataupun Pak Dery, sekretarisnya Pak Saifullah. Kalaupun kami perannya hanya sebagai memberi arahan gitu, injeksi gitu. Keganggu tuh? Enggak, bisa dikat nanti. Ya, gimana? Lanjut. Ya, itu peran kami tentang zakat itu hanya mengarahkan gitu dan menyetujui apa yang diprogramkan oleh Badan Amil Zakat ataupun JIS yang ada di masjid kami. Terus bagaimana sistem zakat dikelola di masjid ini? Apakah sudah mengikuti prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh? Kalaupun pelaksanaan ya tentang cara pengelolaan zakat, sebenarnya di masjid kami masih banyak, khususnya di lingkungan kami masih banyak yang otodidak ataupun individu, tidak seperti halnya di desa ataupun di masjid-masjid lain. Kami hanya menampung sedekah wajibnya tentang zakat yang sifat zakat yang masuk ke nisab ataupun yang sudah mampu. Mereka kebanyakan yang membagikan langsung, tidak bertumpu ke satu masjid. Hanya kami menampung bidang infak sedekahnya saja, seperti dari para petani yang hasilnya dari tani ada infak wajib 5% atau 2,5% dari hasilnya disisihkan di masjid, disimpan. Kami salurkan ke sesuai asnaf dari infak sedekah itu. Pertama, yang utama masjid sebagai sabilillah, para imamnya di sabilillah itu para imam, para asatid dan para guru-guru yang ada di majelis itu. Dan lainnya anak yatim juga jompo itu dari hasil pengelolaan zakat. Jadi pada intinya kalaupun semua tumpuk di masjid dari infaknya, dari zakatnya, satu RW misalkan satu masjid jami itu pasti meluap, karena ini mas kebanyakannya yang sifat tanah hasil dari warung dia bagikan sendiri. Dari petani yang sudah misalkan, jangan jauh-jauh, tetangga saya juga yang sudah mampu tapi dia hanya memberikan sebagaimana dia pahami, tidak dilakukan di masjid langsung gitu kebanyakannya. Ada juga yang langsung ke masjid karena mengerti peran masjid, insya Allah mengaplikasikan, memberikan atau menyampaikan apa yang seharus disampaikan kepada masyarakat gitu. Kalau menurut Bapak sendiri nih, sejauh mana zakat mampu menjadi alat
distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat? Kalaupun itu menurut kami, menurut pandangan saya, sebenarnya itu karena adanya zakat dan salah satu wadah di mana kaum duafa, kaum lemah, mereka merasakan apa yang tidak punya, apa yang tidak dimiliki oleh kaum duafa. Nah, makanya adanya apa badan amil zakat itu ditampung, sehingga ada orang yang membutuhkan, ada orang yang benar-benar butuh, dia bisa pinjam kah, dia bisa minta kah, kami tanggapi, kami laksanakan, kami berikan. Nah, makanya salah satu wadah atau besar jadi apa, halal milik atau rezeki yang sifatnya kepada hak kaum duafa itu rasa kebantu orang kaum duafa karena adanya zakat. Secara syar'inya emang lebih jelas harus dikumpulkan atau lebih jelas harus ditampung dan diberikan kepada hak yang itu lebih membantu kepada kaum duafa. Nah, terkait pemerintahan yang baik nih, Ya. jika pemerintah menerapkan zakat sebagai sistem fiskal resmi, bagaimana cara memastikan keadilan distribusi dan transparansi pengelolaannya? Kalaupun pemerintahan sepertinya untuk mendistribusikan secara adil, itu adanya presentasi ataupun dari asnaf tersebut. Misalkan untuk anggap di KRT ini, di KRW ini sudah menerapkan 1.000 infak untuk kebutuhan masyarakat. Bukan hanya masyarakat tetapi umum, baik itu kaum yang sifatnya musafir, orang dalam perjalanan, kemudian ada orang yang gharib, yang asing, kemudian ada mu'alaf juga, itu bisa disalurkan, dibantu oleh uang tersebut. Makanya cara lebih efektif dan transparan adanya presentasi. Misalkan dari hasil infak sodako bulan ini mendapatkan 1 juta misalkan, kemudian astapnya ada 8 atau ada 7 ataupun ada astapnya ada 5, semua dipresentasikan masing-masing. Jadi kalaupun itu udah ada acuannya, insya Allah, dan sekaligus di kami langsung informasikan tiap minggu sekali, ada yang ditulis di bor secara transparan supaya masyarakat lebih tahu bahwa ini hasil zakatnya sekian dibagikan ke sekian asnaf gitu caranya. Kalaupun ya untuk cara pemerintahannya ya yang diterapkan seperti hal di badan amil zakat yang ada baik di kabupaten maupun kota udah luar biasa. Mereka dengan asnaf seperti di tiap Ramadan ada acuan, misalkan zakat fitrah sekian, sedekah sekian, dengan rincian asnafnya ada presentasinya. Itu salah satu mewujudkan transparansi dari zakat tersebut. Pertanyaan terakhir nih, Ya. apa harapan Bapak terhadap peran zakat dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan? Peran zakat ya, kami hanya memberikan solusi, kami hanya memberikan arahan kepada masyarakat supaya sadar terhadap zakatnya. Kemudian karena zakat tersebut bukan hanya memberikan satu hal atau hak ataupun memberikan upah ataupun menyetor, bukan, tetapi dalam segi kesadaran karena zakat itu ada hak milik orang lain yang di harta kita. Karena kalaupun kita pahami, kalau kita sadar, misalkan saya misalkan di saku saya ada uang 100.000, itu bukan mutlak milik saya sendiri. Kenapa? Karena ada hak orang yang duafa, 2,5% sisihkan dari 100.000 tersebut, berarti 2.500 hak milik orang lain. Makanya kalaupun sadar semua masyarakat, insya Allah peran zakat tersebut sangat membantu dan luar biasa. Karena zakat dan sedekah dua hal yang disebut kata Allah itu, kata Rasul itu
ajaibun atau ajibun, atau disebut bahasa kita mah ajaib, luar biasa, bukan hanya mengurangi tapi malah bertambah harta kita gitu. Semoga harapan saya khususnya di DKM ini, masyarakat yang ada di sini, yang ada di KRW ini sadar semua terhadap zakat tersebut gitu. Karena saking pentingnya, saking luar biasa zakat dan sedekah. Ya, makasih banyak ya Bapak. Iya, sama-sama. Wawancaranya.